والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, Allah berdoa kita kembali di majelis ilmu ini dalam rangka mengaji dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada musuh kita, kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu mengikuti tuntunan dan ajaran. Malam ini adalah malam yang ke-11 dari Jumadil Ula tahun 1344 Hijriah. Kita mendengar kabar duka dari Ustaz Tarawi, istrinya wafat kemarin hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisinya di tempat yang sebaik-baik. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam menjalani musibah yang dialami. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian hadis malam ini kita telah sampai hadis yang ke-25 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullah, yang bertema tentang karunia Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya, bahwa karunia yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Kalau kita hitung anggota tubuh kita satu persatu, itu adalah karunia Allah yang tidak bisa diciptakan oleh makhluk apapun. Dari mata, muka, telinga, otak, badan, kaki, dan semuanya. Dan semuanya berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan. Semuanya berjalan, semuanya berfungsi secara normal. Itu adalah kenikmatan nikmat-nikmat lain. Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kita nikmat dalam bentuk fisik, ya, dan karunia yang diberikan kepada kita, karena Allah juga berbentuk pahala, berbentuk ganjaran bagi amalan yang kita lakukan. Di sini ada satu kasus tentang sedekah. Saya bacakan hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada sekelompok orang dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang yang mempunyai kekayaan mereka pergi, mereka memborong pahala. Zahababi artinya pulang dengan apa? Dengan pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta. Jadi ini seperti komplain para sahabat. Mereka yang disini disebut dengan Ahlus Suffah, yaitu orang-orang yang
mereka hidup di masjid, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai tempat tinggal, yaitu ahlus suffah. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya kekayaan, mereka bisa bersedekah. Padahal sholatnya sama, puasanya sama, tapi mereka bisa bersedekah. Kami tidak bisa bersedekah. Bagaimana? Ya. Inilah yang disebut dalam hadis dengan ghibtah. Ya. Ada ghibtah, ada hasad. Ya. Waalaikumsalam. Ghibtah adalah rasa dalam jiwa untuk meniru apa yang dimiliki orang atau yang dilakukan. Itu namanya ghibtah. Jadi saya ulangi, rasa dalam jiwa seperti iri, tapi irinya di sini kita ingin seperti dia dalam kebaikan. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan hasad? Ya, hasad dengki. Jadi ada ghibtah, ada hasad, harus dibedakan. Kalau ghibtah ingin seperti dia. Kalau hasad rasa iri, ya, tapi irinya dengan satu keinginan atau dengan satu harapan bahwa nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut hilang. Itu hasad. Bedanya. Contohnya di sini jelas kasusnya. Orang bisa bersedekah. Para sahabat iri, ingin bisa seperti sahabat lainnya yang punya uang. Ghibtah. Ya. Tapi kalau hasad, ya contoh orang punya uang, dia hasad. Baru punya rumah baru, dia hasad, iri. Tapi irinya bukan ingin dia memiliki rumah seperti dia atau insya Allah saya punya rumah. Tapi irinya semoga rumahnya kebakaran besok. Ya. Ini kebakaran. Semoga sambar petir. Semoga rumahnya nanti dimaling sama orang. Itu namanya hasad. Ya jelas, jadi beda. Atau kita melihat orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang belajar dengan baik. Kita sebagai siswa ya, dulu, kalau dulu masih siswa, misalnya kita tidak ingin disaingi, kita iri, ya, tapi ini dengan harapan si fulan, ya, semoga aja dia keluar dari sekolah, keluarin atau pindah ke tempat lain. Kenapa? Biar saya nggak ada saingan. Itu masalah. Jadi kalau ghibtah bukan seperti itu. Rasulullah SAW dalam hadis lain, ya, hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat lain, la hasada illa fitnatain atau fitnain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara atau dua orang. Yang pertama adalah rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu fi sabilihi atau fasallatahu fa huwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian Allah memberikan kekuasaan baginya, dia menginfakkan, ya, malam hari dan siang. Ya, itu masuk dalam hadis ini. Jadi kalau kita melihat orang punya uang, dia sedekah, kita iri, dalam arti kita ingin seperti dia, ya, ini khusus. Yang kedua adalah warajulun ataahu Allah Quran fa huwa yatlu bihi ana al-laili wa ana. Yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, hafal Al-Quran,
atau baca Qurannya baik. Dia membacanya malam hari dan siang hari. Ya, ketika kita melihat orang seperti ini, kita iri. Ya, semoga saya bisa seperti dia. Saya ingin seperti dia yang baca Qurannya malam hari siang hari baca Quran. Ya, jadi pertama adalah memberikan harta, kemudian menginfakkan jalan Allah. Yang kedua adalah diberikan oleh Al-Quran, dalam arti bisa berjalan baik atau hafal Al-Quran, kemudian membacanya malam hari dan siang hari, itu boleh ini. Yaitu ghibtah, bukan hasan. Ya. Nanti ada sesi. Jadi kalau ghibtah, saya ulangi, itu tidak ada unsur harapan agar nikmat itu hilang. Sedangkan kalau hasan, orang diberikan satu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu ingin nikmat itu hilang, itu namanya hasan. Tapi kalau orang diberikan satu karunia kemudian kita ingin seperti dia, itu bukan hasan. Oh, si fulan punya mobil baru, ya semoga saya bisa punya mobil seperti itu, bukan hasan. Tapi kalau ya saya juga bisa, dalam hatinya benci begitu, itu beda. Nanti saya bisa naiknya, nandingin dia. Dia baru beli mobil Mercy, saya bisa beli mobil Bentley atau mobil Ferrari yang mahal lebih dari itu. Ya, karena kalau saya punya mobil yang lebih keren, nanti dia nggak akan terkenal lagi. Ya, itu adalah hasan. Ya, harus dibedakan. Kalau saya punya mobil termahal di sini, dia akan terasingkan. Jadi kembali ke dalam hati. Kemudian maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada ahlu suffah, mereka yang tidak mempunyai kelebihan harta, bagaimana ya Rasulullah bahwa kami tidak punya harta yang lebih seperti mereka, orang yang bekerja atau berdagang. Maka Rasulullah SAW menjawab, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian yang kalian bisa sedekahi, tidak mesti pakai duit. Ya, sedekah tidak punya duit karena memang kalian punya duit. Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah. Ya, bagi kalian setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir Allahu akbar sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, berma'ruf sedekah. Wa nahyin 'an munkarin shadaqah, nahi munkar sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan menggauli kalian terhadap istri kalian adalah sedekah. Jadi ini tasbih. Tapi bukan jadi satu, udah Ustaz saya nggak mau ngeluarin duit, saya tasbih saja sehari 1.000, 2.000 kali. Ya kan sama dengan sedekah. Kita lihat konteksnya di sini adalah orang-orang yang tidak, kalau punya uang ya jangan ditahan, nanti saja. Saya mendingan seperti ahlu suffah saja yang mereka tidak punya uang, itu tidak bisa disamakan. Jadi tasbih, setiap kalimat-kalimat thayyibah ini nilainya sama dengan sedekah. Makanya jadi waktu-waktu kosong kita, daripada ngelamun ataupun pikir yang tidak jelas, atau mungkin kita terlalu sedih atau punya pikiran yang banyak tentang keluarga atau musibah, yang mendingan kita tasbih subhanallah, takbir Allah, tahlil la ilaha illallah, tahmid, itu sedekah, pahalanya. Berapa Ustaz? 2.000, 3.000, tidak dibatas. Karena banyak hadis barang siapa yang beristighfar 1.000 kali maka saya, itu bukan hadis. Itu maksud hadis. Jadi tidak dipatok. Sebanyak apapun, ya sebanyak, kalau bisa banyak yang kita bisa, itulah sedekah yang pahalanya mengalir. Nah, amar ma'ruf juga termasuk sedekah.
Ya. Nahi mungkar adalah sedekah. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz? Sini. Kalau nahi mungkar atau di kota yang lain agak sulit, ya, karena kita sudah biasa dengan tradisi, tidak bisa dilarang. Tapi kalau amar bil ma'ruf masih mudah, ya. Kamu sholat, kamu zakat. Tapi kalau orang melarang, kamu jangan begini, ya, karena biasa kita tidak menerima, ya, atau sebagian kita belum bisa menerima satu kenyataan yang sebenarnya memang tidak sejalan dengan syariat. Ya. Misalnya kita punya orang tua masih sarjana, masih kedukun, kemudian kita nahi mungkar, dia bilang, Pak, jangan kedukun, ya. Dukun itu syirik, kata bapaknya, kamu durhaka, ya, keluar dari rumah. Dan itu adalah nahi mungkar, satu yang jelas. Ada satu ketidakenakan, apalagi sama orang tua atau orang terdekat kita untuk nahi mungkar. Jadi nahi mungkar ini juga sedekah. Nahi mungkar itu. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita agak sulit untuk nahi mungkar, maka kita tetap menjalankan nahi mungkar, ya, tapi dengan cara yang mungkin lebih halus, ya, karena kita belum terbiasa dengan dinahi mungkar. Kalau kita dinahi mungkar, kita dianggap dilarang ataupun dibatasi. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah katakan, wa fi mut'i ahadikum shadaqah. Ya, bahkan menggaulinya kamu terhadap istri kamu adalah sedekah. Jadi hubungan suami istri adalah sedekah. Ya. Yang bilang Pak Ustaz, ya udah habis ini saya banyak sedekah dari istri saya. Ya. Nah, itu termasuk sedekah. Para sahabat mereka bertanya-tanya, ya, bisa ya Rasul, hubungan suami istri itu sedekah? Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya dia dapat pahala? Dia bermain logika. Jadi orang syahwat itu dapat pahala ya Rasul. Apakah seperti itu? Bukankah syahwat itu adalah syahwat? Keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu adalah syahwat belaka. Tapi mengapa engkau bilang ada pahalanya? Maka Rasulullah menjawab dengan logika. Dikasih. Stop. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Bagaimana menurut kamu kalau seseorang menaruhnya, ya, artinya melakukan hubungan itu pada yang haram, apakah dia dapat dosa? Dosa, berselingkuh, berzina dapat dosa. Kata Rasulullah, begitu pula kalau orang menaruhnya dalam arti melakukan hubungan itu dalam yang halal, dia dapat pahala. Jadi kalau orang melakukan hubungan itu yang haram, ya, berzina, berselingkuh dan lain-lainnya, itu buat dosa. Berarti kalau yang halal itu sama istri dapat pahala. Maka sahabat, oh ternyata seperti itu. Ya. Ara'aytum law wada'aha fi haram kana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Inilah kadang syaitan menggoda manusia. Ya, berapa banyak pejabat yang nikah siri atau nikah resmi lebih dari sekian, atau dia punya selingkuh dan lain-lain. Salah satunya adalah godaan syaitan. Kata syaitan, ngapain sama istri kamu, bosan? Ya, coba ini yang lain, cari yang lebih cantik. Udah nikahin siri aja, dia nggak tahu, dan seterusnya, sehingga dia terjebak dalam, ya, dalam godaan syaitan, dalam perangkap syaitan. Padahal intinya adalah satu. Cuman syaitan menggoda manusia bahwa ini lebih baik daripada istri Anda. Itu selalu suyyina lahum su'u a'malihim. Dalam Al-Qur'an, syaitan itu, ya, menggoda manusia
seakan-akan perbuatan buruk itu menjadi bagus bagi yang digoda. Jadi orang-orang yang tidak kuat iman dibilang, kamu ngapain sama istri kamu, atau kamu ngapain sendiri terus, daripada kamu gak nikah-nikah, mendingan kamu ngapain sama istri kamu, daripada kamu sama istri kamu yang sudah sekarang tidak cantik atau jadi kemungkinan lainnya, lebih baik sama yang baru, apalagi yang baru ini adalah bawahan kamu atau sekantor atau rekan bisnis dan lain-lainnya. Istri kamu tidak akan tahu. Sui dalam su amal. Berapa orang ya? Nah, inilah pintu-pintu kebaikan dalam arti kepada Allah SWT akan diberikan bagi orang-orang yang bersedekah dengan bukan harta, dalam arti bukan duit, emas atau yang lainnya, tapi karena mereka tidak mampu, Allah berikan juga pintu-pintu sedekah bagaimana bisa. Ya, dalam hadis yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sedekah adalah burhan. Burhan adalah bukti bahwa kita sebagai Allah SWT yang Maha beriman. Burhannya apa sih? Jadi kalau kita tidak bersedekah, kita tidak punya burhan. Buktinya apa? Non-Muslim. Ya, jangan kalah sama non-Muslim. Ya. Kenapa di kita kalau mau ke masjid ya, harus di jalanan dulu ya, pakai jari, ada juga yang pakai tromol. Sekarang ada nggak orang yang bangun gereja dia pakai tromol jalan? Enggak ada. Ya, pakai tromol dua, begitu mobil juga jadi susah jalan. Karena kesadaran bersedekahnya mungkin belum. Sedangkan orang-orang non-Muslim mereka solid untuk bagaimana memakmurkan tempat ibadah itu sebaik-baik. Bagaimana mereka benar-benar membangun masyarakat. Kemudian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau tidak mampu untuk bersedekah dengan harta, maka ada cara lain untuk bisa bersedekah. Ini kaidah penting, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi manusia tidak dibebani kecuali apa yang disanggupi. Itu prinsip. Jadi nggak ada yang agama itu susah, enggak. Agama itu mudah. Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadad dina ahadun illa hadits Bukhari. Jadi agama ini mudah, tidak ada seorang yang mempersulit dalam agamanya kecuali agama akan mengalahkan. Karena ada yang mempersulit. Oh, ngapain sih saya kalau beragama ini susah, harus datang ke masjid ya 5 waktu, kemudian juga harus mengeluarkan duit. Allah memberikan karunia dengan tidak membebani manusia kecuali ya. Dari rukun Islam ya, rukun Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat ya, wa shaum ramadan Hajjil baiti istata'a ilaihi sabila. Allah tidak membebani kecuali yang disanggupi oleh manusia. Seorang tidak punya biaya untuk haji, apalagi haji tahun ini akan naik jadi sekian juta, 35 juta gitu. Maka tidak wajib baginya untuk haji ya, sehingga sering datang pertanyaan, boleh nggak haji dengan utang? Maka jawabnya
tidak wajib baginya haji. Ya. Imam Malik atau pengikut Malikiyah juga, pengikut Imam Malik mengatakan bahwa seseorang yang haji dengan harta ngutang itu hukumnya makruh. Bukannya sunnah, bukannya yang menjadi yang pahala, tapi makruh. Jadi, haji. Sekarang zakat, nggak punya harta, ya nggak wajib zakat. Ya, maka caranya bagaimana tadi? Nabi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah. Ya, wa amrin bil ma'rufin shadaqah wa nahyin 'anil munkarin shadaqah wa fi wud'i ahadikum shadaqah. Zakat. Bagaimana mau zakat? Saya aja nggak punya, makan setiap hari susah. Ya. Untuk mencari sesuatu nasi susah. Bagaimana? Jadi lahirkan Allah. Puasa, Allah juga tidak membebani orang kecuali dalam kemampuannya seseorang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, dia mempunyai penyakit yang tidak mungkin kan untuk berpuasa seperti stroke atau yang semisalnya, dia bayar fidyah. Ya, tidak berpuasa. Sholat tidak jatuh, dia tetap ada. Cuma caranya tidak bisa berdiri, bisa duduk, tidak bisa duduk, berbalik. Jadi agama itu mudah. Jangan kita jadikan agama itu satu hal yang susah. Dalam arti agama ini penuh dengan beban. Ya. Kemudian juga dari hadis tersebut, ya tadi adalah zikir, ya. Jadi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirah. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak. Baiklah dari kemampuan Allah akan memberikan pahala. Jadi zikir itu kita lakukan di waktu-waktu yang kita kosong. Seperti yang disampaikan. Daripada bengong, daripada tidak ada kerjaan, kita zikir. Kemudian juga tadi sudah salat. Dan juga di sini yang tidak kalah pentingnya bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang antusias terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antusias? Para sahabat mereka selalu ingin tahu tentang kebaikan. Jadi bukan yang saya maunya begini, saya ingin bagaimana Rasulullah supaya saya jadi kaya, atau yang mereka tanya, ya Rasul, bagaimana saya ini tidak bisa bersedekah sedangkan mereka bisa bersedekah? Wa fi dzalika falyatanafasul. Roh inilah yang mungkin mulai redup dari umat. Jadi berlombanya bukan dunia, bukan akhirat tapi dunia. Kamu punya rumah berapa? 5. Oh, saya punya 10. Kamu punya harta berapa? 1 miliar. Oh, saya 2. Ya. Jarang kita dengar kamu sudah khatam berapa kali selama hidup. Oh, saya khatamnya kalau Ramadan saja. Oh, saya belum pernah khatam karena saya susah berjamaah. Apa saja yang kau telah sumbangkan? Kita introspeksi diri. Apa saja yang telah kita berikan? Jadi bukan dunia. Saya sudah begini. Tapi akhirat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil. Fi dzalika falyatanafasil. Sering ada pertanyaan, mana yang lebih mulia? Orang yang kaya, pandai bersyukur, ya, atau orang yang fakir,
tapi bersabar. Mana Pak yang lebih mulia? Ya. Ada orang kaya, dia bersyukur, sedekah, gak pernah lupa, dan dia selalu rendah hati, gak pernah sombong. Dengan orang fakir yang miskin, dia sabar. Alhamdulillah. Bagaimana hidupnya Pak? Alhamdulillah. Makannya bagaimana? Alhamdulillah. Ya, makan nasi hakim, tidak bisa makan. Mana yang lebih mulia? Ya? Yang bersedekah. Kalau dibandingkannya yang kaya bersedekah dengan yang fakir yang tidak sedekah, ya kaya. Tapi di sini dua status yang mirip gitu. Ya, jadi orang yang punya duit dia bersyukur, orang fakir sabar. Dua-duanya adalah mempunyai keutamaan. Yang salah itu sudah fakir nggak sabar. Sudah susah, gimana nih hidup? Susah. Kenapa susah? Ya, beginilah kehidupan saya. Kayaknya sial terus, ya, sehingga yang disalahkan si sial. Pernah kalau berdagang, ya, selalu rugi. Kalau berdagang selalu rugi. Ada juga yang mengatakan kepada saya dipecat sama siapa? Sama bisnis saya, karena saya rugi gitu. Rugi. Udah 10 tahun dia tunangan gitu kan, tapi ketika bangkrut gak jadi nikah. Jadi bersabar. Kemudian yang kaya juga bersyukur. Kemudian juga amar bil ma'ruf nahi munkar ini hal yang penting tadi disampaikan. Apabila tidak ada yang melakukannya dalam satu tempat atau lingkungan, maka dosanya terkena semua. Kalau ada yang melakukannya maka tidak dosa, ya. Dosanya diangkat karena ada yang melakukannya, ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf munkar ini adalah satu hal yang penting, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu satu fitnah, satu musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menimpa hanya orang-orang zalim. Orang yang bertakwa juga menimpa karena mereka tidak bermaaf. Kemudian juga ada namanya di sini tadi masalah hubungan suami istri, bahwa seorang suami harus bisa menggauli istrinya dengan baik, ya, memberikan hak-haknya. Ustaz, bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Ya berarti harus adil. Harus bisa membagi hari. Sering saya sampaikan bahwa adil dalam Islam itu bukan adil hati. Kalau hati tidak bisa adil, karena kecenderungan hati mungkin kepada salah satu istri. Itu Rasulullah SAW. Adil di sini membagi hari. Ya. Ada yang bilang, ada seorang ustaz katanya, dia lebih lama di istri tuanya daripada istri mudanya, di istri muda daripada istri mudanya. Itu tanggung jawabnya. Jadi harus satu zauja. Kalau kita satu saja belum bisa husnu mu'asyarati zaujah, lagi dua. Ya satu aja belum benar, ya mau dua. Jadi yang satu terlantar. Jadi tidak boleh dibedakan, ya, antara yang tua dan muda dalam pembagian hari. Kecuali apabila yang tua bilang, ya udah hari ini diambil untuk istri yang kedua. Ya. Jadi namanya muasyarah bil ma'ruf.
Ya. Bagaimana itu? Ya tadi. Karena tadi masalah hubungan suami istri. Baik, ini sering datang. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Ustadz, suami saya tidak memberikan saya nafkah batin. Sebenarnya patokannya bagaimana sih? Dalam buku-buku hadis tidak ditemukan, ya, patokannya minimal berapa. Tapi Hanafiyah mengatakan ini penting. Walaupun mungkin ini vulgar Ustaz, tapi ini penting karena berkaitan dengan muasyarah zaujiyah dan juga bahwa Hanafiyah mengatakan wajib seseorang menggauli istrinya minimal sekali dalam sebulan. Kalau Bang Toib sering meninggalkan istrinya, dia tidak muasyarah bil ma'ruf, ya, jadi ya seperti itu. Kalau banyak, ya itu tadi sesuai dengan hadis termasuk sedekah. Tapi kalau misalnya sebulan, ya, lebih dari sebulan, 2 bulan tidak digauli istrinya, maka ini harus diperingatkan. Ya, karena itu dalam fikih Hanafiyah menganggapnya itu tidak baik. Ya, jadi kalau orang mau masuk muasyarah bil ma'ruf, ya, salah satunya adalah menggauli istrinya minimal sekali sebulan. Kemudian juga menanyakan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau yang tidak bermanfaat nggak usah ditanyakan. Yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Ya, kemudian juga di sini Rasulullah menggunakan logika. Jadi Rasulullah menjelaskan, Rasul, apakah orang melakukan hubungan suami istri dapat pahala? Itu kan bukan syahwat, syahwat aja kata Rasul. Kalau orang melakukannya yang haram dapat dosa nggak? Oh, berarti kalau yang haram tidak menggunakan logika. Bahwa hal-hal yang baik, ya, bahwa hal-hal yang dia dalam pandangan kita syahwat, tapi kalau kita tempatkan pada yang halal, itu menjadi. Sekarang orang minum bir, dosa. Kenapa kamu minum bir? Karena dia tidak stres, untuk menghilangkan masalah. Padahal banyak makanan yang halal. Ketika kita makan, ya, bukan sekedar makan. Kenapa kau makan? Saya makan supaya saya buat sholat tahajud. Saya makan supaya saya bisa, ya, mencari rezeki untuk keluarga saya. Kalau kita niatkan seperti itu menjadi baik. Tapi kalau kita makan begitu saja, mubah. Tapi kalau kita, kenapa Anda makan? Bismillah, karena saya makan supaya saya tidak loyo. Kalau saya tidak loyo, saya bisa ibadah dengan manusia. Dengan demikian selesailah kajian hadis pada malam hari ini. Intinya adalah bahwa selain Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada hamba-Nya dengan jalan yang banyak. Jadi bukan satu jalan. Pahala yang Allah berikan itu bisa dalam bentuk sedekah, baik sedekah ini secara materi, uang ataupun yang lain, takbir, tahmid, tahlil, dan juga ma'ruf. Termasuk juga melakukan hubungan suami istri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Tadi kan dibedakan antara hasad dan ghibtah. Ghibtah, ya. Ghibtah, tamar betul. Tapi tadi kalau tidak salah mendengar saya di dalam kalimatnya Rasul
Iya. Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang orang kaya yang mendekatkan katanya, dan orang yang tahu Al-Quran dan ibadahnya saya katakan. Iya. Itu kenapa di situ tidak disebutkan lakukan? Iya. Kenapa? Iya, ada lagi? Iya. Tadi kenapa tidak Rasul mengatakan la ghibtata illa fitnatain atau fitnain? Ya, tapi di situ katakan la hasada, tidak ada hasad. Ini untuk penekanan bahwa hasad dalam masalah ini boleh. Sebenarnya bukan hasad. Ya, jadi hasad itu karena tadi unsurnya harus ada ingin hilangnya satu nikmat. Nah, kalau orang baca Quran kemudian kita ingin seperti dia, itu bukan hasad dalam istilah. Tapi dalam secara bahasa bisa hasad, tapi istilahnya bukan seperti itu. Jadi Rasulullah menggunakan arti lughawi karena orang yang ingin seperti orang baca Quran bukan karena dia orang yang baca Quran ini mati atau celaka. Ya, atau yang satu lagi punya uang. Bukan seperti dia ingin orang yang punya harta ini mati atau hartanya hilang, tidak. Tapi dia ingin melakukan. Sehingga dalam satu hadis walaupun dalam sanadnya ada dhaif, iyyakum wal hasad, ya, fa innahu ya'kul hasanat kama ta'kulun nar hadis. Tapi sanadnya dhaif. Ya. Hati-hati dengan hasad, jauhlah hasad karena hasad itu membakar kebaikan sebagaimana membakar api terhadap kayu. Dan unsur itu tidak ada ketika kalau kita meniru seseorang. Tapi kalau hasad dalam hadis yang sanadnya dhaif ini kita ada unsur ya dia ngelihat dia infak terus, saya nggak suka. Ya. Kalau kita punya seperti itu, jatuhnya jadi hasad yang dilarang. Tapi kalau saya melihat dia sering infak, maka saya infak seperti dia. Itu adalah contoh. Jadi itu perbedaan. Jadi Rasulullah mengatakan hasad itu makna yang lughawi atau bahasa. Dalam istilah itu bukan hasad, itu ghibtah. Karena hasad itu ada unsur ingin seseorang itu dihilangkan nikmat. Oh, kemudian apakah menyingkirkan paku atau duri dari jalanan sama seperti sedekah? Wa tumitul adza 'ala tariqi sedekah, ya. Sedekah. Ya. Apakah pahalanya sama? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Kalau kita lihat konteksnya di sini bisa saja. Tapi kan di sini Ahlus Suffah mereka tidak punya harta. Sekarang kalau dia punya harta nyingkirin yang berbahaya baik pakut, apakah sama percis? Bisa sama atau tidak? Allah yang tahu. Yang pasti adalah kalau seseorang kondisinya dia tidak mampu dan bersedekah itu sama dengan. Tapi kalau dia mampu kemudian melakukan menyingkirkan duri ataupun paku dari jalanan itu sedekah juga, ya, pahalanya sama atau tidak bisa
sama dan juga itu kan perumpamaan bahwa pahala itu banyak. Fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya, seperti satu bulir padi ya, yang membuahkan sanabil. Apa itu sanabil? Tangkai. Setiap tangkai itu ada habbah lagi, ada butir-butirnya. Rumah bawa banyak. Itu artinya apa? Jangan dianggap remeh. Mungkin bagi orang yang ngapain sih ngambil paku doang, tapi ternyata itu sedekah. Pahalanya juga gede. Ya, lipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Jadi prinsipnya gini tadi, kita melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain itu sedekah ya. Dia wa takuffu ya 'anil syarri sadaqah. Kan begitu, wa takuffu 'anil adza dan engkau tidak melakukan hal yang berbahaya bagi orang lain, itu sedekah. Jadi kalau kita tidak mukul dia, itu sedekah. Prinsipnya begitu. Ya. Bermanfaat ya, karena engkau mengangkat barang orang, karena engkau ya membantu orang menaiki kendaraannya gitu ya. Sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbati. Ini prinsipnya seperti itu. Tapi sekali lagi jangan berarti saya begini aja. Enggak, tetap yang namanya sedekah dengan harta itu ada. Ini kan konteksnya bukan berarti ya udahlah saya yang bermanfaat aja gitu ya. Dia bilang saya nggak bisa bantu ya gitu kan. Saya bantunya ini aja lah. Enggak ngangkat gitu ya. Padahal dia punya duit. Itu salah. Itu salah. Dia bilang ya kan ngangkatin barang aja udah sedekah ya. Udah saya nggak usah bantu sini. Itu penempatan yang salah. Karena di sini konteksnya adalah orang-orang yang memang tidak punya harta sedikit pun itu bisa. Ada lagi? Ya. Yang mana? Iya, sorry. Kita besok ke di wajah Afrika. Kalau salam terus. Ya. Hadis tentang meminjamkan ada, tapi kalau sama seperti itu saya belum dapat teks. Jadi pahalanya sama seperti orang. Memang ini berbeda kasusnya ketika orang ngasih dengan meminjamkan ya. Kalau meminjamkan gimana Pak? Ada was-was. Apalagi kita tahu yang diminjamin ini agak bermasalah gitu. Pinjam berapa? 1 juta. Masih 1 juta ini berat. Ternyata dia balikin. Ya. Itu ada keutamaannya dalam hadis, tapi apakah itu sama atau tidak, saya belum dapat teksnya. Sama. Jadi saya cek lagi. Ya. Tapi itu juga satu amalan baik bahwa memberikan pinjaman. Dan itu kembali kepada diri kita. Agar ketika kita berpinjaman jangan was-was, karena kalau was-was kita jadi gelisah. Ya. Dan sayangnya memang banyak orang yang menggunakan kata-kata pinjam ini maksudnya saya akan nggak kembaliin gitu.
pinjemin dong duitnya. Tapi nggak kembaliin, bilangnya sih pinjemnya 200 ya, sih 200. Ya, udah nanti sebulan diganti deh. 2 bulan 3 bulan nggak ada omongan. Ya. Jadi maksudnya minjem itu kasih duit, gitu. Cuman dia pakai bahasa minjemin, nah itu salah juga. Banyak yang gitu, pinjemin saya 100.000, tapi padahal dia minta. Ya. Jadi utang itu harus ditulis. Karena Allah mengatakan idza tadayantum bidainin faktur. Ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktur. Apabila engkau melakukan transaksi pinjam meminjam pada jangka tertentu, ya sama. Jadi memang tuntunan Al-Quran itu. Kalau orang minjam atas dasar dia kan temen, suatu hari kita mau minta nggak enak, nanti dibilang sama teman kok ditagih, padahal itu hak. Dan itu bukan aib ketika saya bilang antum punya utang, kita bukan menjadi jatuh kalau kita paham, kalau kita ngaji. Tapi kalau kita nggak ngaji, lagi utang terus, kalau kita punya catatan, dia kan oh iya, ya kalau dia memahami itu, ya. Baik, kalau tidak